Adabul ghusli minal janabah. Adab-adab mandi wajib. Qala al-musanniful Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi amin ila an qala fa idza asabatka janabatun min ihtilamin aw wiqa' fa khudhil ina ila al-mughtasal waghsil yadayka awwalan thalathan wa azil ma ala badanika min qadar wa tawadda' kama sabaqa fi wudu'ika lis-salah ma'a jami'i ad-da'awati wal adhkar wa akhir ghasla qadamaika kay la yadhi'al ma. Kata Imam Ghazali, tatkala kamu junub, baik karena mimpi ataupun karena hubungan suami istri, maka ambillah ina. Ina itu wadah. Wadah apa? Wadah air. Ilal mughtasal, ke tempat mandi, ke kamar mandi bawah tuh. Ini zaman dulu ceritanya, zaman dulu. Kalau sekarang tinggal masuk kamar mandi sudah. Waghsil yadaika awalan thalathan. Kemudian cuci tanganmu 3 kali. Sebelum apa-apa cuci. Kadang ada yang bertanya begini, Ustadz, kenapa harus nyuci tangan 3 kali? Dalam wudu nyuci tangan, gini ketika mau mandi juga nyuci tangan, kan nanti juga tangan harus dicuci juga pada akhirnya. Dalam wudu tangan akhirnya dicuci setelah wajah. Kemudian ketika mandi wajib juga tangan harus tercuci. Kenapa harus cuci tangan terlebih dahulu? Kan cukup? Enggak begitu, enggak begitu. Bu, Pak, Islam itu sangat menjaga namanya kesehatan dan kebersihan. Tangan kita itu, apalagi pas bangun tidur, kan kita nggak tahu semalam nginep di mana. Ini harus jujur, kita tidak pernah tahu semalam nginep di mana dan apa saja yang disentuh. Kadang-kadang nyentuh hidung, masuk ke telinga, semuanya itu mungkin terjadi. Maka sebelum apa-apa bersihkan dulu itu. Setelah bersih, baru lakukan wudu, lakukan mandi. Kalau ya kan, tapi nanti Ustadz ujung-ujungnya kan tercuci. Iya, tapi begini. Contoh mau wudu, kita nggak nyuci tangan, tiba-tiba langsung nyuci wajah. Kalau belum bersih ternyata di tangan itu ada virusnya, ada bakterinya, nyentuh wajah, apa yang terjadi? Bisa jadi penyakitan. Islam mengajari begitu, sebelum wudu cuci tangan, sebelum mandi cuci tangan, sebelum makan cuci tangan. Ibu begitu, secapek-capeknya ibu, selelah-lelahnya ibu, mau makan cuci tangan, mau wudu cuci tangan terlebih dahulu, itu sunnah. Mau mandi juga termasuk cuci tangan terlebih dahulu. Sekarang ruginya apa sih cuci tangan? Kok ribet amat? Kok kayaknya berat banget cuci tangan? Ada apa sih? Cuci tangan saja sudah. Memang kebayang kan, dulu mungkin karena nggak kelihatan kotor, ya dianggapnya nggak kotor. Itu zaman dulu. Sekarang ketemu kan, ternyata tangan yang kelihatan bersih ini ada banyak sekali bakteri yang ada di sini. Apalagi mohon maaf, yang suka megang-megang HP itu. Setelah megang HP, kemudian langsung ambil makanan. Masya Allah, makanannya yang nggak berkulit langsung. Kue apa, wassalam, ini sudah. Karena kabarnya, informasinya, ini ada dokter di sini, tapi nggak tahu ini apa sudah sampai belum informasinya, bahwa kloset itu kan pasti banyak di situ bakterinya, tapi lebih banyak yang ada di handphone kita. Betul dokter ya? Kenapa? Karena tadi megang ini, akhirnya megang HP, megang itu, kemudian megang HP, megang itu, campur aduk ada di situ. Kloset mah kelihatan kotor juga disirami terus, ya memang lembab terus dan seterusnya, tapi disirami terus. Maka masya Allah, bayangkan itu kalau nggak cuci tangan kayak apa itu. Maka sunnah bagi Nabi cuci tangan. Berapa kali? 3 kali sunnahnya.
Sekali sudah, cuci lagi 2 kali sudah, angkat, cuci lagi 3 kali. Nah, ini mempertegas bahwa nyuci tangan tuh bukan sekedar yang penting tercuci, terbasuh, enggak, tapi sampai bersih. Sekali lagi, nyuci tangan sampai bersih, berarti ada makna apa di situ? Memang makna agar tangan kita ini bersih daripada penyakit. Coba kalau nurut sama bagian Nabi, aman itu hidupnya. Ini mentang-mentang, ini kan bentar lagi mau kurban ini. Awas ini sudagar saudagar domba. Habis megang domba langsung megang nasi. Allah, Masya Allah. Baik, kita lanjutkan. Berarti pertama kali yang dilakukan apa? Cuci tangan 3, telapak tangan bersihkan baik. Kemudian berikutnya wa azil ma ala badanika min qadar. Hilangkan kotoran-kotoran yang ada di tubuh kita. Jadi bukan langsung gebyur-gebyur, nggak ada kotoran-kotoran di tubuh kita, hilangkan dulu, bersihkan. Baik itu najis atau bukan najis, selama itu kotoran bersihkan dulu. Bersihkan dulu. Karena apa? Kotoran-kotoran itu berpotensi nanti menghalangi sampainya air ke tubuh kita. Maka bersihkan tuh. Yang di bengkel, kerja di bengkel contohnya, kan itu kotor walaupun nggak najis ya. Tukang kotor walaupun nggak najis. Tapi kalau mau mandi besar, ya barangkali kotor-kotoran dalam keadaan dia sudah junub. Mau mandi besar, apa yang terjadi? Ya bersihkan dulu itu kotoran-kotoran yang ada di tubuh, bersihkan. Kalau sudah begitu, watawaddo, kemudian wudu lah. Wudu di sini sunnah. Wudu di sini sunnah hukumnya. Wudu dalam mandi adalah sunnah. Kama sabaqa fi wudu'ika lis-shalah, sebagaimana yang terdahulu yang sudah lewat di wudu dalam yang dijelaskan dalam wudu'mu ketika sholat, untuk sholat. Kita sudah membahas dan mempelajari tentang bab wudu. Sama artinya gini, wudu untuk mandi besar sama dengan wudu pada umumnya. Ma'jami da'awat wal adhkar, plus dengan doa-doa dan zikir-zikirnya, baca semua itu. Nah, ini sunnah semua ya. Wa akhir ghasla qadamaik, dan akhirkan membasuh kedua kaki. Kaila yadhi'al ma, agar tidak mubazir airnya. Ini tentu dalam mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i, bukan pendapat yang mu'tamad, bukan pendapat yang dikukuhkan. Pendapat yang dikukuhkan kita wudunya wudu yang sempurna. Ini sebelum mandi nih. Ingat, pertama cuci tangan berapa kali? 3 kali. Setelah itu bersihkan kotoran-kotoran yang ada dalam badan kita. Selesai wudu. Wudunya apakah sempurna atau menyisakan kaki nanti di akhir kakinya? Maka yang dikukuhkan dalam mazhab kita adalah wudunya wudu yang sempurna. Kaki pun juga dibasuh. Yang disebutkan oleh Imam Ghazali di sini nggak salah, karena ada pendapat dan ada riwayatnya. Riwayatnya sahih juga. Cuman ada riwayat-riwayat yang sahih yang banyak, yang lebih kuat, yang menunjukkan bahwa wudunya wudu yang sempurna. Setelah wudu sempurna, baru mandi besar. Gitu, jangan ini gebyar-gebyur nggak tahu tata keramanya, asal mandi-mandi begitu sih, enggak, ada tata keramanya, ada adabnya ya. Fa idza faraghta minal wudu, maka tatkala faraghta minal wudu, kamu selesai daripada wudu, fasubbal ma' ala syaqqikal ayman, maka tuangkan air ke badan bagian kanan. Bagian kanan. Wa anta nawin raf'al janabah, sambil niat mengangkat junub. Nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari. Niat mengangkat hadas besar. Thumma ala syaqqikal aisar, kemudian sebelah kiri. 3 kali itu, 3 kali. Thumma ala ra'sika, kemudian kepalamu. Ada sebagian kepala dulu. Sebagian mengatakan kepala dulu, 3 kali, biur, jangan juga mubazir, secukupnya. Kemudian badan bagian kanan
depan, belakang. Badan bagian 3 kali. Kemudian bagian kiri, depan, belakang. Cuma yang penting juga, mohon maaf, ini kami tegaskan. Kapan kita pakai sampo dan sabun? Saat mandi besar. Kapan ibu, bapak? Setelah membasuh, baru pakai sabun dan sampo. Itu kurang tepat. Atau biasanya pakai sampo dulu ya. Mohon maaf, biasanya normalnya pakai sampo dulu, sabun dulu, baru membasuh. Kan begitu ya, kebanyakan begitu. Cuman basahin dikit pakai sampo, basahin dikit pakai sabun. Yang tepat adalah begini. Pertama, kita basuh dulu seluruh tubuh kita dengan air. Sekira-kiranya yang fardu, yang wajib sudah selesai. Baru pakai sampo dan sabun. Kenapa? Kalau sabun dan samponya duluan, kemudian air baru datang, yang dikhawatirkan airnya berubah hukumnya menjadi air yang musta'mal. Air musta'mal tidak bisa mengangkat hadas. Akhirnya dikira sudah selesai, hadasnya sudah terangkat, junubnya sudah terangkat, ternyata belum. Kenapa? Karena salah tata caranya. Walaupun normalnya kami husnudzon orang mandi itu walaupun sampo dan sabunnya duluan, tapi sampai benar-benar bersih kan, biasanya begitu. Biasanya begitu. Cuman khawatir pas air pas-pasan, mohon maaf, air pas-pasan, sampo dan sabunnya duluan, kemudian baru air, akhirnya air yang bisa membasuh seluruh tubuh itu sudah tercampur dengan sabun dan sampo yang hukumnya adalah musta'mal dan tidak bisa mengangkat janabah, tidak bisa mengangkat hadas. Berarti gimana caranya? Gini caranya. Cuci tangan 3 kali, sudah. Bersihkan kotoran-kotoran yang ada di tubuh, sudah. Wudu sebagaimana normalnya wudu. Setelah itu apa yang dilakukan? Badan kita mulai ada yang kepala dulu, ada yang bagian kanan dulu, nggak ada masalah. Kepala dulu misalkan 3 kali tanpa sabun dan sampo. Kanan depan, kanan belakang tanpa sabun dan sampo. Kiri depan, kiri belakang tanpa sabun dan sampo. Kemudian sisa tubuh yang lainnya tanpa sabun dan sampo. Kira-kiranya sudah menyeluruh semuanya, baru pakai sabun dan samponya. Baru setelah itu bersihkan, bilas sabun dan samponya. Kenapa? Yang dikhawatirkan sekali lagi, kalau sabun samponya duluan, sebelum tubuh kita, badan kita ini tersiram, terbasuh semuanya, khawatir airnya sudah menjadi musta'mal. Khawatir ya. Ada caranya itu. Tsumma ala ra'sik thalathan. Kemudian kepala 3 kali. Nah, beliau sini. Wadluk ma'aqbala min badanik wa ma'adbar. Kemudian pijit yang bagian depan, bagian belakang. Jadi jangan hanya disiram. Ini sunnah. Memijit itu atau mengusap itu sunnah supaya airnya merata. Wa khalil sya'ra ra'sik. Kemudian sela-selalah rambut kepala. Khususnya ibu-ibu. Memang tidak wajib menyela-nyela rambut, enggak wajib, tapi itu sunnah. Barangkali ada yang rambutnya tebel banget, lengket karena sudah setahun enggak mandi-mandi. Nah, sekalinya mandi adalah mandi wajib. Masya Allah, ini kayak apa ini? Allah, sudah begitu lengket itu, akhirnya bagian bawahnya enggak kena misalnya. Nah, makanya sunnahnya adalah di sela-sela supaya air itu sempurna menyentuh seluruh bagian dari badan kita. Wa ausilil ma ila ma'atifil badan, dan sampaikan air ke ma'atifil badan, lekukan tubuh. Lekukan tubuh. Pokoknya ini sela-sela, lekukan tubuh semuanya. Yang normalnya dia memang tertutup oleh bagian yang lain. Ini kayak gini. Kemudian mohon maaf ketiak ya. Dan seterusnya. Baik. Wa manabitus sya'r, dan juga sampai ke pokok rambut kita ini. Wa ma khaffa minhu wa ma kathuf. Pokoknya yang ringan atau sedikit rambutnya ataupun yang tebal, yang lebat, semuanya harus dibasuh.
semuanya harus dibasuh. Awas, jangan asal gebiar-gebiur tapi nggak bener. Kalau nggak bener, sholatnya nggak sah, ngajinya nggak sah, ngaji Qurannya nggak sah, nggak boleh. Kan begitu. Duh, masya Allah. Wahdhar an tamassa dzakaraka ba'da al-wudu fa in asabatul yad fa a'idul wudu. Maka awas jangan sampai batal wudu kita. Setelah wudu itu, maka hati-hati. Ingat, salah satu yang membatalkan wudu adalah memegang, mohon maaf ini majelis mulia tapi harus dijelaskan, memegang bagian depan. Kalau terpegang tersentuh dengan bagian depan daripada telapak tangan, maka wudunya menjadi batal. Kan kita sudah wudu di awal. Selesai wudu, awas jangan sampai kesentuh. Kalau kesentuh, maka batal wudunya. Berarti habis mandi wudu lagi. Tapi kalau seandainya kau tidak tersentuh sama sekali, tidak melakukan hal-hal yang membatalkan wudu, tidak keluar, mohon maaf, angin dan seterusnya, maka tidak perlu lagi wudu. Nggak perlu. Sekali lagi, mandi junub itu mengangkat hadas kecil dan otomatis mengangkat hadas besar, otomatis mengangkat hadas kecil. Dengan catatan selama mandi tidak melakukan hal-hal yang membatalkan wudu. Seandainya di awal kita wudu, jelas. Kita wudu dulu baru mandi, itu sudah jelas. Seandainya kita nggak wudu dulu langsung mandi, tapi dalam proses mandi tadi tidak melakukan hal-hal yang membatalkan wudu, sudah tidak perlu wudu lagi. Tapi kalau sampai melakukan hal yang membatalkan wudu, wudunya batal. Ada dalam kaidah fikih ma aujaba a'dhamal amrayn bi khususi bi umumi lam yujib huwa tuhuma bi umumi. Ada penjelasannya nanti itu. Baik, kita lanjutkan. Wal fariidatu min jumlati dzalika an-niyah. Dan yang fardu ini cerita yang fardunya. Tadi kan dijelaskan semua tata cara mandinya. Kan kami sudah sampaikan yang dijelaskan tadi itu ada yang fardu, ada yang sunnah. Nah, sekarang yang fardu yang mana? Yang pertama niat. Harus ada niat. Wasti'abul badan bil ghusl. Dan yang kedua mengalirkan seluruh air ke seluruh tubuh, seluruh badan. Sudah dua saja. Jadi kalau kita ditanya rukunnya mandi wajib ada berapa? Dua. Yang pertama niat. Kapan niatnya? Saat kita mulai membasuh tubuh kita untuk menghilangkan hadas. Niat saat itu. Kalau yang mengatakan afdolnya kepala dulu, ya sudah kepala dulu saat kita membasuh kepala niat. Oh afdolnya badan dulu sebelah kanan, ya udah kalau gitu saat membasuh badan sebelah kanan niat. Gimana Ustaz kalau kaki dulu? Nggak masalah. Mau kaki dulu, mau perut dulu, mau silahkan, nggak ada masalah. Maksudnya tetap sah. Cuman kesunahannya ada pendapat tadi yang mengatakan kepala terlebih dahulu, ada yang mengatakan apa? Badan sebelah kanan terlebih dahulu. Jangan ribut masalah ini masalah kesunahan. Yang wajib cuma dua, satu niat, yang kedua membasuh seluruh tubuh atau mengalirkan air ke seluruh badan. Udah selesai. Itu aja yang wajib. Berarti kalau begitu Ustaz wudu sunnah tadi itu. Enggak wudu pun kalau mandi besar maka hadas kecilnya otomatis terangkat. Yang penting tidak melakukan hal-hal yang membatalkan wudu. Itu sudah kami ulang-ulang itu ya. Wudu sunnah. Kemudian memijat gitu, menggosok dan seterusnya sunnah juga. Gitu ya. Urutan-urutan tadi kanan, kiri, depan, belakang sunnah juga. Kemudian menyela-nyela rambut sunnah juga. Kemudian ada namanya ta'ahudul ma'atif. Lekukan-lekukan dalam tubuh itu betul-betul harus disentuh. Nah, itu juga sama, memperhatikannya juga sunnah juga. Jadi sunnah semuanya. Wa minal wudu, dan termasuk ini kalau yang fardu wudu, kalau mandi kan dua tadi. Kalau fardu wudu sudah kita pelajari. Niat ya iya, membasuh wajah ya iya, tangan ya iya, wal yadain ma'al mirfaqain sampai siku, wa masu ba'd ras sebagian kepala,
mengusap sebagian kepala, wa ghaslur rijlain ma'al ka'bain, kemudian membasuh kedua kaki sampai ke mata kaki. Yang wajib berapa? 1 kali 1 kali. Sunnahnya 3 kali 3 kali. Ma'an niyah wa tertib, kemudian niat dan tertib. Berarti ada berapa? Ada 6. Ini sudah kita pelajari. Wa ma'adahu, dan selain itu semua dalam mandi besar dan dalam wudu, sunanun muakkadatun, sunnah yang dikukuhkan. Tolong perhatikan. Ini intinya ada di sini nih. Sunnah yang dikukuhkan. Fadluha katsir. Keutamaannya banyak sekali. Wa thawabuha jazil. Pahalanya agung sekali. Wal mutahawinu biha khasir, yang mengentengkannya rugi. Makanya kami di majelis manapun kalau ditanya atau menjelaskan tentang sunnah, kami sampaikan sunnah itu cirinya adalah kalau dilakukan dapat pahala, kalau ditinggalkan rugi. Awas, ditinggalkan rugi, sudah nggak dosa iya, tapi rugi. Kenapa? Oh, ada banyak keutamaannya, ada banyak pahala, kok ditinggalkan, itu aneh. Aneh. Oh, kadang-kadang kita minyak sayur turun 1000 aja, ada di pasar sana dikejar, mumpung turun, masya Allah. Padahal itu 1000 rupiah nggak ada apa-apanya. Pahala sunnah itu surga urusannya itu. Derajat di surga, masuk surga dengan yang fardu, tapi tingkatan di surga itu dengan yang sunnah. Jadi istilahnya gini, kalau pengen dapat rumah, tempat tinggal yang indah, lakukan yang wajib. Kalau pengen rumahnya mewah, megah, masya Allah indah dan seterusnya, lakukan yang sunnah setelah wajib. Jangan dibalik, sunnah saja wajibnya ditinggalkan, itu keblinger kalau itu. Bal huwa bi asli faraidhi mukhatir. Nah, yang meninggalkan, yang mengentengkan yang sunnah itu dia mukhatir, dalam keadaan bahaya. Kok Ustadz bahaya ninggalkan sunnah? Apa kaitannya ninggalkan sunnah kok bahaya? Gini. Kata Imam Ghazali lanjutannya, fa innan nawafil jawabirul faraid. Karena kesunahan-kesunahan itu adalah penambal yang fardu. Nah, kan ceritanya begini, yang fardu itulah yang harus dilakukan. Tanpa sunnah pun yang fardu itu sebetulnya cukup, asalkan yang fardunya sempurna. Cuman kita kan manusia biasa, banyak salah, banyak lupanya, banyak kelirunya. Kadang melakukan yang fardu tapi tidak sempurna. Contoh gimana? Ruku fardu, rukun dalam sholat tidak sempurna. Wudu fardu, ya sudah fardu yang 6 tidak sempurna. Akhirnya kalau tidak sempurna, maka potensi diterima atau tidak diterimanya ada. Bisa diterima, bisa tidak diterima. Ya kayak gini aja sih. Ini abaji-abaji yang di sini contohnya, yang punya toko mempekerjakan pekerja, atau gini deh, lagi ngebangun bangunan, mempekerjakan tukang, suruh ngebangun. Kewajiban tukang tuh hanya ngebangun memang. Yang penting berdiri tegak sesuai dengan kesepakatan gambar. Ternyata berdiri si iya, tegak si iya, tapi ini ada pondasinya salah ini. Nggak sempurna ini. Jangan-jangan bentar lagi roboh ini. Wah, ini ada salah masang besi dan seterusnya. Nggak sempurna. Kira-kira gimana? Mau diterima apa enggak itu? Nggak akan diterima itu. Suruh benerin dulu kan? Seperti itu. Nah, kita juga melakukan yang fardu itu barangkali banyak bolongnya, banyak salahnya, banyak kurangnya. Kekurangan itu bisa ditambal dengan yang sunnah. Walaupun para ulama menjelaskan kesunahan yang bisa menambal fardu itu yang dari jenisnya. Contoh, sholat kan ada yang fardu, ada yang sunnah dalam sholat itu. Baik, yang bisa menambal kekurangan fardunya sholat, ya sunnah-sunnahnya sholat. Yang bisa menambal kekurangan fardunya wudu, ya sunnah-sunnahnya wudu. Yang bisa menambal kekurangan puasa adalah sunnah-sunnahnya puasa. Kayak begitu modelnya. Makanya jangan sampai kita punya pemikiran bahwa sunnah ini nggak dosa kalau ditinggalkan. Ya betul,
tapi yang berbahaya adalah di saat yang fardunya kurang, bisa nggak diterima sama Allah, rugi kita. Kayak orang berniaga begini, ini contoh. Kan yang fardu itu kan modal, yang sunnah itu keuntungan. Sebetulnya selama modalnya utuh, ya nggak rugi, artinya nggak selama modalnya utuh masih aman kan, mohon maaf. Aman atau tidak? Selama modalnya utuh, walaupun nggak untung masih aman. Ada orang begini, saya emang nggak untung juga nggak apa-apa. Sudahlah, saya emang nggak butuh keuntungan, masya Allah, bener-bener nggak untung. Pas dihitung bukan hanya nggak untung, tapi malah modalnya hilang sebagian. Nah, saat modalnya hilang sebagian, inilah dia akan merugi pada akhirnya. Tapi beda dengan yang begini, berjualan, ya kadang-kadang untung, kadang-kadang pas, kadang-kadang rugi. Nah, keuntungannya itu untuk menambal modal yang rugi, kan gitu enak. Makanya ambil semua sudah. Para ulama zaman dulu nggak ada yang membeda-bedakan yang fardu dengan yang sunnah dalam pengamalan. Fardu diamalkan, sunnah juga diamalkan. Bahkan Imam Ibn Daqiq Al-Id menjelaskan jelas sekali bahwa salafus soleh menjelaskan hukum perbedaan hukum antara yang fardu dengan yang sunnah itu karena ada konsekuensi di belakangnya, ada akibat. Yang meninggalkan yang fardu harus diganti, yang sunnah nggak diganti. Itu bukan untuk dibeda-bedakan, yang fardu amalkan, yang sunnah tinggalkan. Naudzubillah, nggak begitu. Makanya para ajengan-ajengan guru-guru kita saat ngajari kita waktu kecil abdas, itu kan nggak pernah dijelaskan ini fardu, ini sunnah, pokoknya ini loh, baca semuanya, amalkan semuanya, aman kita. Dapat yang fardu, dapat yang sunnah, untung semuanya. Orang sekarang ada baru pinter dikit saja sudah masya Allah, ini sunnah, nyantai aja, ini sunnah, nggak usah. Yang penting kan kamu ambil yang fardunya, masya Allah. Nggak begitu. Dalam hal pengamalan fardu dan sunnah semuanya kita ambil, kita lakukan, karena kesunahan itu bisa menambal kefarduan, bisa nambal yang kurang dari yang fardu, ya.